hamba Allah yang senantiasa mengharapkan rahmat-Nya, ya, tentu setiap kita, ya, ingin nanti nasibnya itu dalam kebaikan, dan kebaikan yang hakiki, ya, kenikmatan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, tatkala kemudian kita sebagai hamba-hamba Allah nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Luar biasa. Inilah tempat kenikmatan, ya, yang tentu tiada taranya, ya, yang belum bisa dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, bahkan terbesik dalam hati pun, tentu surga itu belum bisa dirasa manusia di alam semesta ini. Tentu kelak tatkala di akhirat. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaid, ya, menyebutkan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki calon ahli surga. Apakah ada keempat hal ini dalam diri kita? Ya, mudah-mudahan ada dalam diri kita sehingga kita termasuk para calon ahli surga. Yang pertama adalah dari keempat tersebut awwab, ya, yaitu orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tentu senantiasa melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tapi kita tentu kalau sudah terlanjur dengan hal itu, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, ya, tapi kita harus memiliki optimisme bahwa Allah adalah punya sifat Ghafurur Rahim, bahkan juga Allah punya sifat Al-Afu, ya. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, bahkan juga memaafkan dosa-dosa hambanya tatkala memang kita telah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Bahwasanya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu melebihi luasnya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan karena itulah jiwa optimisme ini harus terus kita bangun. Tapi tentu ini bukan kemudian jadi alasan untuk kita mudah melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah hafid, ya, adalah orang-orang yang pandai menjaga amanat Allah yang dititipkan kepadanya. Anggota tubuh kita, ya, lisan kita, telinga kita, mata kita, seluruh anggota tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki amanah dari Allah, yang punya kedudukan, yang punya jabatan itu juga amanah dari Allah Ta'ala. Maka karakter calon ahli surga, dia amanah dengan apa yang Allah titipkan kepadanya untuk kemudian dipergunakan sebaik-baiknya agar kemudian menuju perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dengan amanat yang Allah titipkan itu sudah semestinya justru semakin menambah ketaatan dan amal solehnya. Kemudian yang ketiga, khasiyur rahman, ya, yaitu orang yang selalu diliputi rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang rasa takut ini sangat kita perlukan. Kenapa? Karena bisa jadi tanpa rasa takut kita mudah untuk melakukan maksiat dan dosa. Dengan rasa takut itulah, ya, insya Allah kita akan menghalangi dari perbuatan salah dan dosa. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa, yaitu agar kita memohon kepada Allah rasa takut yang dengan rasa takut itu agar kemudian bisa menghalangi antara diri kita dengan maksiat kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah Zulqalbin munib, ya, yaitu orang ketika berbuat maksiat, ya, segera kembali kepada Allah dan berbuat ketaatan, ya. Jadi tadi bahwasanya manusia itu
ada saatnya terkadang terdorong oleh hawa nafsunya, terjebak oleh godaan setan, masuk pada perangkat iblis, sehingga kemudian melakukan dosa maksiat. Maka calon ahli surga menyadari hal itu, kemudian kembali kepada jalan Allah, memperbaiki dirinya, memperbanyak taatnya kepada Allah Ta'ala, yang dengan itulah mudah-mudahan tentu akan menghapus kesalahan dosa yang pernah dilakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan ada 4 ciri-ciri ahli surga itu pada diri kita, dan kelak dengan rahmat Allah Ta'ala Allah masukkan kita ke dalam surganya yang insyaallah penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.